Saya mau menanggapi sedikit saja soal BPOM yang kompresi pers soal dokter. Saya mau balik bertanya sama bapak-bapak atau ibu-ibu yang bekerja di BPOM. Kalian kemana saja sampai bisa meloloskan owner-owner skincare yang menjual hidrokinon dan bermerkuri? Itu dulu. Kedua, kalian kemana saja? Banyak banget owner-owner yang menjual overclaim. Sekarang ada doktif, kalian bertanya-tanya, doktif itu motifnya apa? Saya balik bertanya, bapak-bapak dari BPOM yang bekerja di BPOM dan ibu-ibu yang bekerja di BPOM, kalian kerjanya apa aja? Kok bisa sih skincare berhidrokinon dan bermerkuri kalian loloskan BPOM-nya? Kok bisa sih skincare yang ingredients-nya tidak sesuai kalian bisa loloskan? Itu aja Pak, jawab dulu. Habis itu nanti pasti doktif jawab. Satu lagi. Terus kalau orang-orang dari BPOM yang bekerja di BPOM tahu bahwa ada owner-owner nakal yang menjual hidrokinon dan merkuri, kalian ngapain? Bukannya kayak saya nih, saya punya produk. Saya kalau mau bikin skincare, saya urus BPOM dulu, saya bayar. Yang saya lakukan sudah benar. Saya urus BPOM berserta saya masukkan ingredient saya. Harusnya kan begitu. Tapi kan kebanyakan sekarang, jangankan merkuri hidrokinon, yang overclaim aja seperti Sela Saukia ular aja, kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Kalian nggak masuk ke ranah, nggak ngelaporin owner skincare yang nakal ke polisi tuh, buktinya mereka aman-aman aja. Sampai detik ini masih bisa tuh jual skincare berbahaya dan overclaim. Kalian ngapain? Coba, saya mau bertanya, berapa banyak tuh orang-orang yang memakai produk berbahaya, mukanya jadi hancur, ada yang sampai kena kanker kulit, ada yang sampai anaknya meninggal gara-gara merkuri dan hidrokinon plus overclaim. Sama satu lagi, kalau orang dari BPOM panggil doktif, panggil saya juga, karena setahu saya diundang sama BPOM, tapi tiba-tiba acaranya cancel. Ya, saya mau diundang karena saya mau bertanya banyak sekali di dalam kepala saya yang mau saya utarakan kepada BPOM. Ini patut diduga orang-orang yang bekerja di BPOM ini menerima suaka. Karena kalian itu belum budek, kuping kalian gak budek, mata kalian gak buta. Banyak banget tuh, apalagi namanya dokter Reza tuh, Reza Gladys yang begeng. Itu juga dokter tapi menjual overclaim, plus dia juga jual skincare berbahaya tuh. Ada suntikannya dan lain-lain dipakai di rumah, kan gak boleh. Coba BPOM, ayo, kalau emang mau dibenerin, benerin semua, jangan nanggung-nanggung ya. Kalau manggil dokter, panggil saya juga. Saya mau bertanya, bikin BPOM tuh gak murah loh, mahal. Mau menanggapi sedikit soal BPOM yang kompresi pers soal doktif. Saya balik bertanya sama bapak-bapak atau ibu-ibu yang bekerja di BPOM. Kalian kemana saja sampai bisa meloloskan owner-owner skincare yang menjual hidrokinon dan merkuri? Itu dulu. Kedua, kalian kemana saja? Banyak banget owner-owner yang menjual overclaim. Sekarang ada doktif, kalian bertanya-tanya, doktif itu motifnya apa? Saya balik bertanya, bapak-bapak dari BPOM yang bekerja di BPOM dan ibu-ibu yang bekerja di BPOM, kalian kerjanya apa aja? Kok bisa sih skincare berhidrokinon dan bermerkuri kalian loloskan BPOM-nya? Kok bisa sih skincare yang ingredients-nya tidak sesuai kalian bisa loloskan? Itu aja Pak, jawab dulu. Habis itu nanti pasti doktif jawab.